Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu part-part PC dari Asus. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu bertemakan Asus ROG, meskipun dari segi beberapa part ya. Seperti contoh dari segi GPU-nya, MOBO-nya, dan juga di CPU cooler. Meskipun di casing maupun di power supply-nya pakai yang serinya TUF dan juga serinya Asus Prime biasa. Dan di sini part-partnya semua. Untuk rakitan yang ada di sini di harga 37 juta, apakah ini worth it atau tidak? Dan juga bukan kaum mendang-mending ya untuk part-part yang ada di sini. Dan di sini untuk tampilannya sangat menarik sekali, dan juga di sini saya menggunakan Ryzen 9 7000 series dan juga RX 6650 XT dari ROG. Dengan tampilan yang ada di sini menggunakan MOBO ATX dengan tampilan kecil, dan juga di sini casingnya memanjang MATX. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming dan juga dari segi dayanya, jangan lupa klik subscribe bawah pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari segi ini ya, prosesornya Ryzen 9 7950 X3D. Ini yang serinya X3D, bisa dibilang yang paling kencang lah untuk kalangan di serinya Ryzen 9 yang memiliki 16 core 32 thread. Sangat cakep sekali sih, apalagi dari segi harganya juga sangat cakep sekali di harga 11.800.000 untuk prosesor yang ada di sini. Secara kita PC ya untuk 11 jutaan. Dan selanjutnya saya menggunakan MOBO yang ada di sini, Asus ROG Strix X670 Gaming Wi-Fi. Seperti yang ada di sini, dia itu tipenya ITX ya, bukan MATX. Sangat ramping dan juga simple lah di MOBO kalian. Dan dari segi fitur-fiturnya juga masih komplit lah. Tidak ada yang dikurangi meskipun ada keterbatasan dari segi fitur-fiturnya, tapi nggak masalah sih. Untuk yang dibanderol di harga 7.760.000, ya agak mahal ya dari segi harganya, tapi nggak masalah dari segi performa maupun fiturnya. Ini udah sangat bagus, apalagi ya tipenya ITX biasanya tersebut memang lebih mahal daripada tipenya MATX maupun ATX. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM Team Delta T-Force lah, RGB 2x16GB di 32GB dengan kecepatan di 6000 untuk kecepatan RAM-nya. Boxnya sih hilang atau gimana nggak tahu juga ya. Ya karena saya itu dikirim yang serinya kayak gini, kayak lost pack kan lah. Yang penting fisiknya jadi aman, dan juga ada di sini dia itu RGB. Udah saya setting lah berwarna hitam juga. Di harga sekitar 1.950.000 untuk RAM yang ada di sini. Ini yang DDR5 ya, bukan yang DDR4. Jadi udah cukup lah menggunakan ini 32GB. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU yang ada di sini, Asus ROG RX 6650 XT. Tampilannya sangat cakep sekali, ada RGB di bagian bawah situ. Cuma membutuhkan 8 pin power aja. Dia tuh ada backplate-nya sangat cakep, dan overall berwarna hitam untuk GPU yang ada di sini. Dia itu dual fan di harga 4.950.000. Cukup tinggi ya untuk harganya. Tapi ya wajar sih, ROG emang harga tersebut emang agak mahal daripada di brand-brand lainnya. Dan juga seri gamingnya Asus lah untuk ROG paling tinggi. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Team T-Force. Ini adalah card ya Z44L 1TB. Ini tersebut di harga sekitar 770.000 kalau nggak salah, 770 kalau nggak 760 lah. 1TB NVMe nya tersebut yaitu Gen 4. Bisa dibilang udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini memakai NVMe. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini, memakai hedging bawah dari segi MOBO-nya. Jadi supaya lebih dingin lah untuk performanya. Kecepatannya sampai di up to 3500 untuk yang ini Gen 4. Terbilang rendah ya kalau yang Gen 4 di 3000-an. Minimalnya di 4000 kalau nggak di 5000 lah untuk yang Gen 4. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya, power supply TUF Gaming 1000W Gold. Dia itu full modular di harga 3 jutaan lah untuk power supply yang ada di sini. Udah saya tancapkan di bagian depan sini, nggak kelihatan ya, tapi nanti saya kasih tahu lah bagaimana penampakannya di bagian depan sini. Jadi full modular, jadi lebih simple dari segi perkabelannya. Dan juga untuk mengangkat Ryzen 9 dan juga RX 6650 XT ya udah lebih dari cukup lah, karena full load-nya nggak sampai di 400W. Jadi 1000W udah lebih dari cukup, dan juga upgradable ke depannya kalau memakai GPU yang lainnya untuk yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler dari ROG Ryzen 3 360 CPU liquid cooler. Sebagai contoh yang ada di sini penampakannya, yaitu triple fan 360 mm sini sampai sini. Meskipun di bagian depannya tersebut dia itu tertutup sedikit, tapi nggak masalah, nggak ngaruh. Dan juga di bagian pumpnya dia itu bisa diganti untuk wallpapernya. Ini sangat menarik sekali sih. Kalau di defaultnya itu ada gambar ROG lah, ada banyak tipe tema, tapi kalau ini sudah saya ganti ke SpongeBob yang sangat menarik dan juga unik lah untuk menghiasi PC kalian. Ini sangat rekomend sih, meskipun harga terbilang agak mahal ya.
di harga 5,3 juta untuk CPU liquid cooler yang ada di sini. Tapi dari segi performanya, aku ini sangat bagus sih untuk mendinginkan Ryzen 9 7950 X3D. Lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujian suhunya dengan ini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini casingnya, casing Asus Prime AP210. Tipenya mini ITX, meskipun dia tuh panjang ya, dan sangat simpel sih. Kalau kalian tidak suka yang tipenya dia tuh ada tempered glass maupun yang lainnya, di bagian sampai sini jadi bukan tempered glass, cuma kayak tutupan biasa atau jaring-jaring seperti di bagian case belakang yang ada di sini atau di bagian atas sini. Di harga 1 juta lah untuk casing ini, 1,2 kalau nggak 1,3 yang berwarna putih. Dia tuh lebih mahal daripada yang berwarna hitam. Tapi bebas sesuai selera kalian untuk yang ada di sini. Kalau yang ini berwarna putih, udah cakep lah, tipenya ITX dan memanjang di casing ini. Dan semuanya bisa masuk sih, apalagi di 360 mm CPU coolernya bisa masuk ke sini sampai ke sini. Jadi ini sangat worth it untuk casingnya. Yang terakhir saya menambahkan fan 2 di bagian bawah sini, fan hitam lah, ada 2. Bisa dibilang 70.000 untuk harganya di dual fan. Satuannya tersebut 35.000 kali 2 ya 70.000 lah. Untuk tambahannya di bagian bawah supaya untuk mengambil udara dari luar ke dalam untuk fan di bagian bawah sini. Dia menambah fan dari segi GPU-nya lah, dan juga bisa lebih dingin sih untuk GPU yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu untuk part-partnya yang ada di sini di harga 37 juta. Apakah ini worth it atau tidak? Part-part dari Asus ROG, ya campuran lah Asus ROG, TUF Gaming, dan juga dari segi RAM, tapi kebanyakan dari Asus ROG dengan menggunakan Ryzen 9 serta RX 6650 XT. Itu aja dari saya, gak usah berlama-lama, lanjut aja ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi pengujian suhunya, menggunakan ROG Strix Ryujin 3360 untuk mendinginkan Ryzen 9 untuk minimal yang mendapatkan di 50 derajat serta maksimal yang mendapatkan di 85 derajat. Untuk minimal saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain. Dia untuk paling bawah di 50 derajat terbilang ini masih bagus, terbilang masih dingin lah kalau mendinginkan Ryzen 9, serta maksimal yang mendapatkan di 85 derajat terbilang ini masih aman lah di bawah 90 derajat. Untuk yang ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 85 derajat terbilang ini masih aman di bawah 90 derajat untuk mendinginkan Ryzen 9 7950 X3D. Lanjut ke gamingnya, yang pertama RDR2 settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 62 fps. Ini pun terbilang masih aman lah, mendapatkan di 60-an fps di settingan rata kanan. Kalau misal ingin lebih, silahkan setting ke high aja untuk mendapatkan di atas 100 fps. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 110 fps. Bisa dibilang ini sangat aman, mendapatkan di atas 100 fps di game Need for Speed Heat, apalagi di settingan rata kanan di ultra. Lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 120 fps. Ini pun juga aman di settingan rata kanan, mendapatkan di atas 100 fps di game Far Cry 6. Jadi kebanyakan dilibas lah untuk settingan ultra di berbagai game. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 132 fps. Ini pun juga masih aman, mendapatkan di atas 100 fps. Kalau semisal monitor kalian 144Hz, ini masih sanggup lah di 130-an fps. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 117 fps. Ini pun juga aman, dilibas lah di settingan ultra rata kanan, mendapatkan di atas 100 fps di game Battlefield 5. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 195 fps. Ini pun juga aman, hampir menyentuh di 200 fps di game Dota 2. Lanjut ke dayanya, untuk minimal yang mendapatkan di 77 watt dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja. Terbilang ini cukup agak boros lah
karena minimalnya untuk daya bisa dibilang hemat di bawah 60 watt. Tapi kalau yang ini di 77 watt ya nggak masalah sih, sesuai seperti spek yang dipakai. Dan lanjut dari segi maksimalnya, dia mendapatkan di 308 watt gaming Shadow of the Tomb Raider. Di settingan ultra, dia mentok paling tinggi di 308 watt. Terbilang ini juga masih aman lah, yang dimana tidak tinggi-tinggi banget di 400an watt, meskipun menggunakan Ryzen 9 dengan RX 6650 XT. Serta power supply-nya pasti sangat aman sekali, apalagi dia itu 1000 watt sertifikat gold. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 37 juta, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang masih kurang sedikit lah, dan apalagi dari segi GPU-nya masih menggunakan seri RX 6650 XT. Dan kalau misal memakai RX 7900 maupun yang GPU terbaru dari AMD 7800 XT maupun 7700 XT, ini lebih worth it dan juga lebih powerful lah dari segi performanya daripada menggunakan RX 6650 XT. Tapi nggak masalah untuk sementara karena power supply yang menggunakan 1000 watt. Bisa untuk upgradable ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 9 dan juga RX 6650 XT. Serta part-partnya menggunakan Asus ROG. Dan juga tambahan ada giveaway untuk memperingati 40 subscriber. Karena di channel ini setiap 10.000 subscriber dia tuh ada giveaway-nya. Jadi ya akan sering ada giveaway kalau misal di 10.000 atau kelipatan 10.000, di 40.000, 50.000 atau di 60.000. Tapi kalau kedepannya di 50.000 akan lebih bagus lah untuk giveaway-nya. Tapi kalau yang ini memperingati 40.000, ini ada beberapa part-part yang second atau yang baru lah, atau bekas review yang dimana saya akan kasih ke kalian untuk 4 orang pemenang. Yang pertama tersebut ada ini, keyboard dari Digital Alliance Mecha RS yang Bluetooth. Ini udah saya review sih, jadi mana ini bekas review. Dan juga yang kedua, ini tuh ada keyboard dari Aula. Yang ini Bluetooth ya, tapi kalau yang ini dari kabel. Ini tuh serinya adalah Aula Win F3287 F3Z atau kalau enggak 2 sih untuk yang ada di sini, tapi ya pokoknya inilah pasti kalian tahu. Tapi ini tuh second ya, pemakaian di 4 bulan sampai di 5 bulan pemakaian pribadi dari saya. Daripada saya buang, saya jual, mending saya kasih giveaway aja untuk yang ada di sini, nggak masalah ya. Meskipun dari segi minusnya mungkin dari segi bodinya aja sih, tapi untuk tombol-tombolnya semua dia tuh masih aman dan juga bagus. Dan juga saya cuci untuk keyboard yang ada di sini, jadi nggak masalah untuk tambahan aja. Serta yang ketiga untuk pemenangnya dia tuh rahasia, ada dia rahasia ya lah, tapi yang ketiga ya. Jadi nantilah aku kasih tahu pada saat pengumuman di besok Sabtu ke depan, kalau nggak minggu lah, untuk pengumuman giveaway yang ada di sini. Lalu yang keempat ada mousepad. Ini mousepad gaming biasa ya, untuk pemenang random terakhir lah, supaya pemenangnya tersebut yaitu banyak di 4 orang pemenang. Untuk syaratnya sangat simpel sekali. Yang pertama tinggal follow aja Instagram saya DioPSD seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Lalu yang kedua jangan lupa subscribe channel saya DioPSD. Seperti yang kalian lihat ini di video ini di YouTube ini ya. Silahkan subscribe aja, jangan sampai lupa. Dan juga jangan di privat akun kalian untuk di YouTube. Kalau yang IG di privat nggak masalah sih kalau yang itu, karena bisa saya cek. Jadi intinya itu aja. Dan yang terakhir silahkan komen di bawah. Ya bebas kalau mau komen apa aja, yang penting silahkan komen supaya saya bisa mengacak untuk pemenangnya di komen ini. Tapi aku harapkan untuk komen 1 kali aja ya, jangan 2 kali. Kalau misalkan komen 2 kali sampai 3 kali akan didiskualifikasi. Dan juga ada sistemnya juga sih untuk mendeteksi yang komen 1, komen 2 maupun komen 3 ke atas. Yang penting komen 1 kali aja di video di bawah ini kalau sudah follow dan juga subscribe. Sangat simpel sekali kan untuk syarat-syaratnya untuk mendapatkan komen-komen yang ada di sini. Dan masa berlakunya di 1 minggu setelah video ini tayang, mungkin di hari minggu depan lah. Nanti saya umumin di siang hari di live Instagram saya di DioPSD. Tapi nanti kalau ada yang menang, saya akan DM langsung sesuai dengan Instagram saya. Hati-hati untuk penipuan ya, kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasan dari saya. Untuk lebih lengkapnya ada di deskripsi untuk cara mengikuti giveaway. Semoga beruntung.